Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita sudah diberikan kesehatan dan tentunya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menimba ilmu lebih banyak lagi tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Nah, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan membedah surat At-Taubah ayat 23 hingga 35. Nah, dalam ayat-ayat ini akan dibahas bagaimana cinta itu dikelola dengan benar, baik itu cinta terhadap keluarga, terhadap suami atau istri ataupun terhadap harta. Nah, tapi sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Quraish Shihab yang masih setia memberikan ilmunya terhadap kita semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya di sini juga tidak hanya kita berdua Pak, karena sudah ada pasangan-pasangan suami istri nih, termasuk suami saya sendiri. Ada Prasya dan juga Mbak Arzeti dan juga Mas Didit. Assalamualaikum Mbak. Sehat ya semua ya? Iya. Baik, kita akan membahas mengenai surat At-Taubah ini ya Pak ya, dari ayat 23 hingga 35, lanjutan yang kemarin nih Pak. Silahkan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang orang-orang musyrik yang ada ikatan perjanjian, yang harus dihormati perjanjian itu. Juga ada uraian tentang keharusan mengambil sikap tegas terhadap orang-orang yang membangkang sehingga membatalkan perjanjiannya dengan Nabi. Tentu saja pada masa lalu itu ada keluarga bisa pecah. Ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum masuk Islam. Bahkan dalam salah satu episode saya pernah jelaskan bahwa putri Nabi pun suaminya itu ikut dalam pertempuran Badar sehingga ditawan. Jadi memang karena sejak dulu keberagamaan itu harus dianut dengan tulus, tidak boleh ada paksaan. Oke, bagus. Nah, bisa jadi ada orang-orang Muslim sekarang baik keislamannya, tapi ada keluarganya yang masih non-Muslim, ada yang kafir, ada yang bermaksud jahat terhadap agama, ada yang ingin membunuh Nabi. Nah, sekarang diuji bagaimana sikap seorang Muslim terhadap keluarga yang memusuhi. Bagaimana seharusnya cinta itu tadi dikatakan dikelola ya? Bagaimana dikelola cinta itu? Nah, kita baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang tua kamu, ibu bapak kamu, atau saudara-saudara kamu, saudara-saudara sekandung kamu sekalipun, sebagai orang-orang yang sangat dekat kepada kamu, kedekatan yang menjadikan kamu bersedia membocorkan rahasia agama kepada mereka. Jadi kalau sekedar bergaul, oke, tidak apa-apa. Itu dalam tuntunan semua agama, orang tua kalaupun dia berbeda agama dengan kita tetap harus dihormati. Ya kan? Oke. Jangan kamu menjadikan mereka itu teman-teman yang sangat akrab kalau mereka itu lebih menyukai kekufuran dan memilihnya sambil meninggalkan iman. Siapa yang menjadikan mereka itu sebagai teman-teman yang akrab, tempat menyimpan rahasia dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang berlaku aniaya. Baru kita lanjutkan lagi. Seandainya ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga besar kamu, atau harta benda yang kamu usahakan pengembangannya, atau perdagangan yang kamu takuti kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal yang kamu senangi, seandainya semua itu lebih kamu senangi daripada Allah dan Rasulnya, serta berjuang di jalannya, maka tunggulah bencana
Tunggulah siksa, tunggulah datangnya ketetapan Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang durhaka. Kita mau lihat di sini. Sebenarnya Islam tidak melarang orang mencintai keluarganya, bahkan menyuruh cintai keluarga. Islam tidak melarang kita berhubungan baik dengan non-muslim. Iya. Islam tidak melarang kita senang pada harta. Tidak, itu wajar. Al-Quran berkata harta itu dihiaskan. Semua orang senang harta. Semua orang senang lawan seksnya. Semua orang senang kekasihnya. Itu wajar. Tetapi kesenangan ini ada batasnya. Cinta itu diukur pada saat dihadapkan kepada cinta yang lain. Maksudnya Kita lihat apa nih? ukurannya cinta ini, ya. Kita ambil sederhana. Saya punya 1 permen, saya tidak bisa bagi 2. Iya. Ada 2 anak di depan saya, dua-duanya minta. Anda beri siapa? Nggak dikasih dua-duanya. Tidak bisa dikasih dua-duanya. Dipotong, dibagi. Tidak bisa. Pasti Anda berikan dia siapa yang Anda lebih cintai. Iya. Tetap aja deh. Secara Tetap aja di sembunyi-sembunyi situ. ya, Ah, Tetap Pak aja ya. ada itu. Di sini dikatakan cinta itu diukur siapa yang lebih dicintai pada saat dia dihadapkan pada pilihan. Iya. Nah, sekarang begini. Cinta Allah atau cinta harta? Ya, cinta Allah. Cinta Allah. Allah. Bagus. Di situ saya katakan, saya bisa berkata, saya cinta harta, tetapi saya lebih mencintai Allah. Iya kan? Oh iya. Jadi itu tadi tidak terlarang, tetapi ketika ada pilihan, saya bisa tahu, oh ini dia lebih cinta itu dari ini. Anda punya janji dengan teman, Anda punya janji dengan istri. Siapa yang lebih diutamakan? Ya kan begitu. Ya, Ayo siapa? Ayo siapa? itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan dalam ayat ini dikaitkan dengan konteks tadi. Iya. Ya toh? Oh, saya punya saudara di sana. Ada seorang sahabat Nabi akan akan berkunjung ke Mekah. Ini dia kirim surat, hati-hati, Nabi akan datang. Dia bocorkan rahasia Nabi. Oh, itu namanya. Alasannya apa? Saya sebenarnya takut keluarga saya nanti ini. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai Nabi itu lebih dicintainya dari dirinya sendiri. Itu baru sempurna tuh. Ya kan? Nah, ini tadi ada perjanjian, ada ini harus ditegasi. Kita tegas walaupun terhadap orang tua kita yang kita hormati, tetapi kalau berhadapan pilihan cinta orang tua, cinta anak dengan cinta Allah, kita pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat kita ini. Hati-hati kalau tidak demikian. Baru dia katakan di sini, dia pindah tema untuk menunjukkan bagaimana kuasa Allah. Dia katakan di sini, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari pertempuran Hunain. Hunain itu satu wilayah sekitar 75 km atau 80 km dari Mekah. Pertengahan antara Mekah dan Taif. Situ. Ada pertempuran terjadi di sana. Pertempuran itu setelah Nabi berhasil masuk ke Mekah, banyak orang-orang yang tadinya ragu-ragu memeluk Islam akhirnya memeluk Islam. Nah, jadi waktu Nabi mau ke Hunain, banyak yang mau ikut. Jumlah mereka 12.000 orang. Mau pergi bertemu dengan pasukan yang siap jumlahnya 4.000 orang. Ada di antara mereka berkata, kita banyak, kita pasti menang. Iya. Nah, kita lihat nanti, kita lanjutkan nanti. Setelah yang satu ini ya, Oke. Pak ya. Baik pemirsa, cinta itu tidak dilarang, cinta terhadap harta dan juga pasangan, tapi cinta itu akan terukur bila timbul pilihan. Kita akan lanjut kembali, tetaplah di Tafsir Al-Misbah.
akan hilang gejolaknya itu dengan perkawinan. Tapi begitu kawin lagi, Gejolaknya makin ada lagi. gejolak lagi. Sakinah. Ya, kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat At-Taubah ayat 23 hingga 35. Pak Quraish bisa dilanjutkan lagi Pak ceritanya tadi? Baik, jadi tadi kita katakan bahwa kalau kamu lebih mencintai selain Allah atas Allah dan Rasulnya, hati-hati. Jangan menduga bahwa kamu kuat bisa menghindar. Jangan menduga kamu lemah sehingga kamu pasti kalah. Nah, Allah di sini mengingatkan dengan peristiwa pertempuran Hunain. Dikatakannya Allah telah membantu kamu, memenangkan kamu dalam banyak peristiwa. Allah memenangkan kamu dalam pertempuran Badar. Allah memenangkan kamu di sini dalam banyak peristiwa. Nabi itu selama 8 tahun terjadi pertempuran selama sebanyak 28 kali. Ya. Nabi terlibat langsung 9 kali. Nabi tidak pernah kalah. Kecuali kalau mau dikatakan kalah itu pada perang Uhud. Sebenarnya juga tidak kalah. Walaupun beliau dan umat Islam sedikit. Nah, jangan duga kalau kamu banyak kamu menang. Di sini diingatkan, kamu pernah merasa sangat kuat, jumlah kamu 12.000 orang menghadapi 4.000, tapi pada mulanya kamu kalah, kamu kocar-kacir. Oke. Tidak berguna banyaknya kamu, kuantitas kamu tidak berguna sedikit pun. Bahkan bumi ini telah terasa sempit bagi kamu. Waktu itu pasukan datang, pada mulanya menang, padahal ini siasat musuh. Dari atas bukit-bukit dihujani dengan panah, kocar-kacir. Yang 12.000 orang ini lari, yang bertahan dengan Nabi hanya sekitar 100 atau paling tinggi 300 orang. Tapi Nabi tabah. Nabi tabah, Nabi berdoa, maka Allah menurunkan sakinah terhadap Rasulnya dan terhadap orang-orang mukmin dan menurunkan tentara-tentara yang kamu tidak lihat. Malaikat boleh jadi. Sehingga pada akhirnya kamu mendapat kemenangan. Yang saya ingin garis bawahi soal sakinah. Apa sih sakinah itu? Sakinah itu ketenangan batin, ketenangan hati setelah ada gejolak. Jadi kalau dalam kehidupan suami istri yang kita perlukan sakinah. Bukan meniadakan gejolak. Karena gejolak tidak bisa ditiadakan. Pasti ada ya. Pasti ada akan gejolak. timbul. Jadi memintanya bukan menghilangkan gejolak. Iya. Tapi Bila gejolak datang, semoga sakinah. Semoga tenang. Semoga hati tenang. Ketenangan batin itulah yang menjadi tujuan dari perkawinan. Insya Allah. Tujuan hidup ini sakinah. Amin, amin. Tujuan hidup ini sakinah. Anda tidak bisa menghilangkan dari diri Anda sepanjang hidup Anda rasa takut, rasa cemas, tidak bisa Khawatir. menghilangkan pertengkaran. Tetapi Saya galau ya. Galau ya Pak. Sekarang nggak. tapi sakinah. Nah, jadi pasti didahului oleh gejolak. Orang yang pacaran pun ada gejolak ya. Akan hilang gejolaknya itu dengan perkawinan. Tapi begitu kawin lagi, Gejolaknya makin ada lagi. gejolak lagi, sakinah lagi, itu lagi. Itu arti sakinah. Di sini pertempuran, galau, kacau. Tiba-tiba Allah menurunkan sakinah kepada Nabi dan hati Nabi, sehingga walaupun jumlahnya sedikit mereka tabah. Walaupun krisis sudah memuncak, diistilahkan dhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini sudah menjadi sempit di hadapan kamu. Turun sakinah dari itu. Nah, apa yang ingin dikatakannya? Kamu jangan merasa galau, jangan merasa terlalu sedih kalau kamu sedikit hartamu, sedikit kekuatanmu. Tapi yang penting
hubungkan diri dengan Allah, Allah yang menurunkan sakinah dan Amin, ketenangan. amin ya Allah. Gitu kan? Ini dalam hidup begitu, termasuk dalam peperangan. Jadi ketenangan ya Pak. Iya. Saya. Nah, setelah itu kita kembali ke ayat kita, orang-orang yang lari tadi kembali mendukung Nabi, maka Allah memberi taubat kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih. Kita lanjutkan. Sejak semula ayat ini sudah menetapkan bahwa kota Mekah itu harus suci dari orang-orang musyrik. Tidak boleh ada seorang non-muslim tinggal di Mekah. Itu kota suci. Nah, baru di sini dijelaskan, innamal musyrikuna ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang beriman, ketahuilah bahwa orang musyrik itu najis. Tetapi yang dimaksud dengan najis, kotor, jiwanya, bukan badannya. Jadi kalau Anda berjabat tangan dengan orang musyrik, tidak harus cuci tangan. Tidak seperti kalau kita pernah kotoran yang najis, itu najis. Hanya jiwanya yang najis. Orang yang najis jiwanya tidak wajar tinggal di kota suci. Karena itu dikatakannya fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hada. Sesudah tahun ini tidak boleh lagi ada seorang musyrik yang tinggal di Makkah. Sampai sekarang itu berlaku. Itu harus ada visa masuk negara kan? Setiap negara ada ketentuannya. Kalau di Mekah, salah satu ketentuannya yang boleh masuk hanya muslim. Mau masuk boleh, masuk Islam dulu. Supaya suci dengan kesucian. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada baru dikatakan wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Kita lihat, ini ada kaitannya dengan ekonomi. Kalau turis tidak masuk ke suatu tempat, perekonomian bisa goyah, lumpuh pendapatannya. Nah, ini waktu itu kaum muslimin berkata, kalau dilarang orang musyrik masuk ke Mekah, kita punya ekonominya kan. Betul. Bagaimana ini? Ini pertimbangan mereka begitu. Allah mengingatkan, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Kalau kamu khawatir kekurangan, kamu khawatir krisis ekonomi karena tidak ada lagi mereka yang tidak suci itu masuk, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kepada kamu kecukupan, kelebihan, kekayaan walaupun mereka tidak masuk. Mau lihat sekarang, itu luar biasa banyaknya itu. Gitu. Kalau kita berbicara soal turisme, barangkali yang paling besar turisnya setiap tahun itu adalah Mekah. Ya kan? Betul. Tidak putus orang. Haji. Gak usah ada iklan, semua pada datang berbondong-bondong ya Pak ya. Jangan khawatir kalau saya larang musyrik lantas berkurang orang yang datang ke Mekah. Kalau buat tingkat lebih umum, jangan khawatir kalau ada larangan Allah, lantas Anda merasa bahwa oh saya sudah tidak dapat apa-apa nih. Allah akan berikan Anda apa-apa. Amin. Amin. Ya kan? Itu maksud ayat kita ini. Baru dia katakan, nah ini kita pindah. Kalau tadi berbicara tentang orang-orang musyrik yang tidak percaya Tuhan, ayat kita ini sekarang berbicara tentang kewajiban warga negara. Ada orang-orang yang percaya Tuhan, tapi tidak beragama Islam. Pada masa Nabi itu, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka yang tinggal di wilayah Islam, di luar Mekah sekalipun, punya kewajiban. Kalau sekarang ini, kewajiban itu kita namakan kewajiban membayar pajak. Ya kan? Dia punya kewajiban itu. Ada yang membangkang, tidak mau bayar pajak. Diapakan ini? Ketetapan agama, orang-orang yang tidak beragama Islam perlu mempunyai partisipasi dalam membina masyarakat, dalam lahirnya keamanan dalam masyarakat. Biaya keamanan itu, imbalan yang harus mereka berikan itu dinamai jizyah. Imbalan namanya. Kalau kita sekarang imbalannya itu kita namai pajak. Iya kan?
Oke, kita lanjutkan sebentar. Baik, kita lanjutkan lagi sesaat lagi. Juga Mbak Zeti boleh menyiapkan pertanyaan ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Langkah Anda harus geraknya sama. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan. Sejalan. Ya, kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat At-Taubah ayat 23 hingga 35. Dan tadi kayaknya Mas Didit mau nanya juga nih, silakan nih Mas Didit. Yang perlu kami tanyakan di sini masalah tadi ya, membina keluarga yang sakinah. Itu kiatnya bagaimana sih Pak? Membina keluarga sakinah. Apalagi kita sebagai kepala keluarga kan, Iya, pengen keluarga iya. kami keluarga yang sakinah. Saya ingin berkata begini, sebenarnya untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah itu antara lain Anda berdua harus merasa sama. Sama artinya Artinya? Sama dalam 4 hal. Iya. Ya perlu dicatat itu biar juga. Saya langsung catat ya Pak. Sama-sama hidup, Sama-sama hidup. sama-sama manusia, sama-sama dewasa, Iya. sama-sama cinta, Sama-sama Hidup. sama hidup, dewasa, cinta. Manusia. Hidup ditandai oleh tahu, rasa, gerak. Sama-sama hidup, Anda jangan ada rahasia antara Anda. Open Sama-sama ya, Pak, tahu. terbuka ya. Sama-sama tahu ya. Langkah Anda harus geraknya sama. Iya, iya. Jangan satu ke kiri, Satu ke kanan. Iya. Sejalan. Harus sejalan. Ya. Kalaupun mau belok, ajak suami belok bersama. Iya, iya. Kasih tahu ya. Kita belok yuk ke kanan gitu. Belok ke kanan boleh. Kita Kiri belok ke nggak kanan, boleh. kita belok ke kiri Nggak ya. boleh. Dalam hal apa nih? Sama-sama rasa. Iya. Ya. Anda merasa bersama. Sehingga kalau pasangan Anda sakit, Anda harus merasakan sakit. Kalau Anda sedang senang, pasangan Anda tidak bersama Anda ingat dia. Alangkah indahnya kalau dia bersama saya. Itu sama-sama amin, hidup. Amin, amin. So sweet banget, Pak. Iya, iya itu. Sama-sama manusia. Jangan beranggap bahwa perempuan itu lebih rendah kemanusiaannya dari laki-laki. Sama-sama manusia. Sama-sama dewasa. Kedewasaan itu menuntut tanggung jawab. Iya. Sama-sama harus bertanggung jawab. Walaupun pertanggungjawaban itu bisa dibagi. Iya. Kamu bertanggung jawab di sini, saya bertanggung jawab di sini, tapi sama-sama. Iya, iya. Terus cuma satu yang berbeda. Iya. Satu laki, satu perempuan. Iya. Tidak bisa ada kehidupan rumah tangga kedua-duanya laki-laki. Tidak ada itu. Dua-duanya perempuan, tidak ada itu. Dan antara laki-laki dan perempuan ada perbedaannya. Jangan perempuan mau jadi laki, jangan laki mau jadi perempuan. Tapi kan kadang-kadang keinginan itu kan bukan diri sendiri. Allah yang ciptakan ya bukan? Jangan Nggak berkata boleh begitu. mengatakan seperti itu ya. Anda terkadang tidak menyukai sesuatu, tapi Anda mempertahankannya. Iya, 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 iya. Saya beri contoh. Suka Anda obat yang pahit, Enggak. tapi marah enggak kalau dibuang obat Anda? Harus diminum. Anda pertahankan. Mahal. Karena itu untuk kemaslahatan Anda. Iya. Hah? Cinta itu, waduh kita bicara menjauh kita dari ayat, tapi oke, enggak apa-apa. Cinta itu ada yang Anda kuasai, ada yang Anda tidak kuasai. Bisa. Itu istri orang tuh, aduh cantik, saya rasanya cinta pada dia. Pada mulanya mungkin ada jatuh cinta, tapi Anda kuasai. Saya tidak boleh, itu milik orang. Iya. Tapi kalau Anda perturutkan, ya larut Nafsu. dalam kesalahan. Saya kira kita panjang deh kalau kita Kita bahas lagi mengenai ayat Oke, kita kembali ke ayat kita. Jadi saya lanjutkan. Tadi kita berbicara tentang jizyah, pajak. Di sini Allah berfirman, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tidak menganut agama yang benar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perangi. Saya berulang-ulang berkata bahwa kata perangi bukan berarti bunuh. Tindak mereka. Kalau, kapan?
sampai mereka itu membayar jizyah, sampai mereka membayar pajak dalam keadaan mereka tunduk dan patuh. Sekarang ini pemerintah harus ambil tindak tegas itu. Karena pajak itu, karena mereka itu dulu zaman Islam, mereka itu tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Orang Muslim wajib bayar zakat. Ya kan? Iya. Jadi padahal mereka mendapat jaminan keamanan. Iya. Mereka menggunakan jalan-jalan raya yang digunakan. Betul. Mereka merasakan keamanan karena adanya polisi. Pajak buat membiayai itu. Ya kan? Mereka menggunakan airport. Banyak. Jadi ambil tindakan tegas terhadap mereka yang non-Muslim, yang Yahudi dan Nasrani. Jangan paksa mereka memeluk agamamu, tapi paksa mereka membayar jizyah, pajak. Ya, baik, kita akan melanjutkan kembali surat At-Taubah ayat 23 hingga 35. Setelah yang satu ini tetaplah di tafsir Al-Misbah. Boleh jadi ada pemuka agama Islam yang menggunakan harta orang lain secara batil. Masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat At-Taubah ayat 23 hingga 35. Dan Pak Quraish mungkin masih bisa dilanjutkan pembahasan ayatnya, Pak, silakan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ayat-ayat berikut ini berbicara tentang kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka itu, orang Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan. Orang Nasrani juga berkata bahwa Al-Masih itu anak Tuhan. Jelas kepercayaan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Saya ingin tambahkan, kendati bertentangan, lakum dinukum waliyadin. Silahkan anut agama kalian, silahkan ini. Kendati kita tidak merestui, tapi kita tidak merestuinya di dalam hati atau yang kita ucapkan dalam kalangan kita. Kita tidak perlu pergi ke gereja umumkan, saya tidak setuju. Tidak. Kita tidak boleh mencerca sembahan-sembahan siapapun. Itu prinsipnya. Kemudian mereka ada di antara mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berusaha memadamkan cahaya Allah. Itu jelas ada. Setiap penganut agama ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir enggan. Dialah yang mengutus Rasul Muhammad membawa petunjuk, membawa agama yang benar agar supaya agama ini menjadi jelas di kalangan semua pihak dan dapat mengatasi agama-agama lain dengan argumentasinya. Mengatasinya dengan argumentasinya. Kita siap berdiskusi, kita siap membuktikan kepercayaan kita sesuai dengan pandangan kita bahwa inilah yang benar. Tapi kita tidak siap untuk memaksa orang memeluk agama ini. Itu baru dia katakan ini kenyataan masa lalu, boleh jadi sampai sekarang, boleh jadi pada setiap penganut agama ada itu. Dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, banyak di antara pendeta-pendeta, rahib-rahib yang memakan harta manusia secara tidak sah. Bisa jadi kalau kita mau objektif, boleh jadi juga ada orang-orang yang menganut agama Islam, boleh jadi ada pemuka agama Islam yang menggunakan harta orang lain secara batil. Itu kenyataan, kita tidak bisa ingkari, ya kan? Bisa saja ada yang kita duga bahwa dia ini kiai. Apalagi sekarang kan banyak kiai-kiai. Banyak kiai yang pengetahuan agamanya tidak wajar untuk menjadikan dia dinamai pemuka agama. Nah, ini yang dia bicarakan di sini. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah bahwa banyak. Saya ingin garis bawahi kata banyak itu berbeda dengan kebanyakan. Kalau ada 10, lantas ada 3 yang berbeda, saya sudah bisa berkata bahwa banyak, ya kan? Padahal tidak kebanyakan. Kalau saya berkata kebanyakan, itu 6 dari 10. Tapi 3 dari 10 itu sudah banyak. 1 masih sedikit.
Dan banyak di antara pendeta-pendeta, rahib-rahib yang memakan harta manusia secara batil. Boleh jadi melalui sogokan, boleh jadi melalui fatwanya yang di pesanan, misalkan ada itu. Yasudduna an sabilillah walladzina baru dikatakan orang-orang yang orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tanpa memfungsikannya dengan fungsi sosial harta dan perak, tanpa menafkahkannya di jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka bahwa ada siksa Tuhan yang pedih. Saya jelaskan ini. Orang itu boleh cinta harta, mau jadi sekaya apapun silakan, tetapi harta itu mempunyai fungsi sosial. Kalau Anda menimbun tumpuk harta terus hanya untuk kepentingan Anda, dia tidak berfungsi sosial, hati-hati. Iya. Ada siksa Tuhan. Boleh jadi siksanya ada gempa habis harta Anda. Ya bisa. Boleh jadi siksanya Anda tidak bisa tidur karena jaga terus harta Anda. Ada hal yang menarik di sini dari segi ayat. Ayat ini menggunakan kata emas dan perak. Sampai sekarang orang berkata bahwa nilai tukar itu seharusnya yang digunakan adalah emas dan perak. Standarnya emas Bukan dan mata perak. uang ya, Pak? Bukan uang dong. Uang bisa naik turun. Iya. Sekarang inflasi uang. Betul. Tapi kalau emas dan perak tidak ada. Itu yang digunakan oleh ayat ini. Sehingga ayat ini berlaku sampai akhir zaman. Ya kan? Ya, baik, kita akan kembali lagi di Tafsir Al-Misbah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kelak ada orang-orang yang kerja bersungguh-sungguh sampai letih. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat At-Taubah ayat 23 hingga 35. Tadi juga sudah menyinggung mengenai cinta terhadap harta ya Pak Kurois ya. Iya. Ini ayah seperti ada pertanyaan nih. Silakan. Terhadap istri kayaknya ya. Cinta terhadap istri. Iya nih Pak, saya ada pemikiran, maksudnya kalau kita bekerja itu kan mencari harta yang halal dan sebagainya. Halal ya, Ya, insya Allah halal. Amin. Tapi kadang-kadang kan manusia suka pengennya terus cari harta sampai kita lupa diri, sampai mungkin harta terlalu jadi Ukuran. angan-angan Ukuran. kita, jadi ukuran dari orang dan sebagainya. Bagaimana cara supaya kita bisa seimbang antara urusan yang lain dan tapi kita juga tidak Tapi lupa cinta harta. mengumpulkan harta untuk mungkin untuk tujuan hidup, Pak. Ayah sekarang waktunya kurang ya buat Oke, mari kita lihat. Saudara ingin diuji terus atau tidak? Iya. Atau ingin mudah-mudahan tidak ada ujian lagi? Mudah-mudahan lancar. Bukan begitu ya? Iya. Nah, ketahuilah bahwa harta dan anak itu ujian. Iya. Istri enggak ya Pak ya? Ketahuilah bahwa ada di antara pasangan-pasangan kamu yang merupakan musuh kamu. Itu Quran juga berkata. Kalau kita sadar tentang itu. Sekarang ada orang yang tidak sadar bahwa dia punya keluarga. Sehingga kerja siang malam, pulang malam-malam udah capek, tidur. Marah-marah. Itu istilahnya dalam Al-Quran, amilatun nasibah. Kelak ada orang-orang yang kerja bersungguh-sungguh sampai letih, lupa kewajibannya, di hari kemudian dia akan menyesal. Ya Pak, mungkin bisa dilanjutkan Oke, Pak mengenai kita pembahasan. ada beberapa kesimpulan di sini yang saya ingin katakan dulu sebelum sampai pada kesimpulan itu. Begini, tadi soal pajak yang jizyah yang diserahkan kepada orang-orang yang dituntut dari orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Saya ingin bacakan naskah janji Nabi kepada orang-orang Kristen. Itu ada orang-orang Kristen dari Najran di perbatasan Saudi, Yaman, datang berkunjung pada Nabi berdiskusi. Setelah berdiskusi, Nabi menyatakan janjinya. Ini janji pemirsa yang bisa buka di komputer, diunduh dalam judul janji Nabi kepada
kaum Nasrani Najran. Saya bacakan, mungkin ada orang yang nggak ngerti ini. Najran dan kelompoknya, janji Nabi, serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, dalam perlindungan Allah dan pembelaan Rasul menyangkut harta benda, jiwa, dan agama mereka. Dibela oleh Rasul. Baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun yang gaib, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Saya berjanji, kata Nabi, melindungi pihak mereka, membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiran para rahib pemukiman, para rahib dan pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka dan cara hidup mereka dimanapun mereka berada, sebagaimana pembelaan saya kepada diri saya, keluarga dekat saya, serta orang-orang Islam yang seagama dengan saya. Nabi bersedia membela mereka karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah, bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslimin. Minta-minta bayar ini aja, bayar pajak. Dan kewajiban seperti kewajiban mereka berdasar kewajiban memberi perlindungan dan pembelaan, kehormatan, sehingga kaum muslimin berkewajiban melindungi mereka dari segala macam keburukan. Kita lanjutkan. Tidak boleh uskup dari keuskupan mereka diubah. Tidak juga kekuasaan mereka atau apa yang selama ini mereka miliki tidak boleh diambil. Tidak boleh dituntut seseorang atas kesalahan orang lain. Sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke bangunan masjid atau perumahan kaum muslimin. Mereka punya bangunan, jangan diambil. Jangan dimasukkan jadi. Tidak boleh juga mereka dibebani kezaliman menyangkut pernikahan mereka yang tidak mereka setujui. Orang lelaki muslim boleh kawin dengan non-muslim yang Kristen. Perempuan Kristen boleh dinikahi oleh lelaki muslim, tetapi tidak boleh dipaksa. Tidak boleh juga mereka dibebani. Keluarga wanita masyarakat Nasrani tidak boleh dipaksa mengawinkan anak-anak perempuannya kepada pria kaum muslimin. Mereka tidak boleh disentuh oleh kemudaratan kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengawinkan, karena perkawinan tidak boleh terjadi kecuali dengan kerelaan hati. Kita pun begitu, jangan paksa anak Anda kawin dengan yang tidak disenangi. Oh, pasti. Jangan paksa adik Anda atau kakak Anda kawin dengan perkawinan, itu kerelaan. Betul. Apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang Muslim, maka sang suami harus menerima baik keinginan istrinya untuk menetap dalam agamanya. Jangan paksa istri walaupun istri Anda. Dan mengikuti pemimpin-pemimpin agamanya serta melaksanakan tuntutan kepercayaannya. Kata sementara ulama, kalau dia mau ke gereja, antar dia ke gereja. Tidak boleh hal ini dilanggar. Siapa yang melanggar dan memaksa istrinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan agamanya, maka dia telah melanggar perjanjian yang dikukuhkan Allah ini dan mendurhakai Rasulnya, dan dia dicatat di sisi Allah sebagai salah seorang pembohong. Buat, ini yang penting lagi, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau untuk kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka. Ada yang lebih hebat dari ini. Ini kalau mau lihat rinciannya, unduh aja di Google, cari janji Nabi kepada Nasrani Najran. Itu bermacam-macam. Dan ini bisa ditemukan di dalam kitab-kitab kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab tafsir. Saya kira itu sebahagiannya, dan itu mungkin yang kita perlu kembangkan, yang kita perlu lihat, bahwa setiap orang punya kewajiban, setiap orang harus melaksanakan kewajibannya, menghormati agama orang lain, tetapi penghormatan itu tidak boleh mencederai keyakinan masing-masing.
Ya kan? Jadi saling menghormatinya ini sekali ya Pak ya, Iya. harus dituntut sekali ya. Harus itu. Baik. Di sini juga tadi ada uraian bahwa orang musyrik najis masuk ke Masjidil Haram, tetapi itu bukan berarti masuk ke masjid selain itu. Mau ke Istiqlal boleh, mau ke Masjid Al-Azhar di sini atau di Mesir boleh. Mereka tidak najis, tidak harus lantas dicuci, tidak. Saya kira itu Mungkin bisa beberapa. diberikan kesimpulan Pak dari pembahasan ayat hari ini. Dari pembahasan ayat-ayat kita ini kita mungkin bisa ambil kesimpulan. Iya, kita tadi ayat 23. Tidak boleh menjadikan siapapun termasuk kerabat yang durhaka kepada Allah sebagai pemimpin dan tempat menyimpan rahasia. Tidak boleh. Tidak juga mendahulukan cinta terhadap mereka atas harta, cinta terhadap mereka atau harta atau atas cinta kepada Allah. Jangan mendahulukan, tapi itu tidak terlarang untuk mencintai harta. Kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah personil dan kecanggihan persenjataan, tapi ia adalah anugerah Allah yang diberikannya kepada yang mengikuti sunnahnya. Kaum musyrik najis jiwanya, bukan fisiknya. Karena itu bergaul dengan mereka atau bersentuhan badan tidak mengakibatkan najisnya apa yang disentuh. Terlarang bagi sudah tadi ini. Warga negara non-muslim berkewajiban berpartisipasi dalam pembiayaan negara atas keamanan dan fasilitas yang mereka peroleh, apalagi mereka tidak berkewajiban membayar zakat. Mengikuti tuntunan dan ketetapan pemuka agama yang bertentangan dengan ketentuan Allah seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mengikutinya serupa dengan mempertuhan mereka. Anda pertuhan itu kalau. Yang terakhir, harta benda memiliki fungsi sosial. Sebahagian dari yang dimiliki haruslah disalurkan kepada yang butuh. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik. Terima kasih banyak Pak Quraisyah, dan juga saya ucapkan terima kasih nih Mbak Zeti dan Mas Didit bisa mampir-mampir di sini ya. Ayah, terima kasih banyak ya. Ya, pemirsa, tentunya kita berharap ya apa yang baru saja disampaikan Pak Quraish bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Misbah di episode berikutnya bersama Bapak Quraish Shihab. Saya Indah Kirana mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.